tepuk tangannya. Oke, buat jamaah Islam Intinan di rumah juga, terima kasih banyak buat jamaah dari Banjarnegara dan juga jamaah Islam Intinan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa di hari ini, kesalahan-kesalahan soal wakaf dan hibah. Masih bersama ahli ekonomi Islam ya, Ustadz Hendra Khalid di sini juga. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada sebuah video tayangan yang tentang Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Ini Masya Allah, ini dia tayangannya nih. Allah Bu, yang tadi diceritain sama Ustadz Hendra ya. Ini dia nih wakafnya nih. Saya mampir kemarin di sana. Itu kalau nginep sana gratis gak sih? Bayar dong. Bayar. Tapi hasil bayarnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat lagi. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu, ini Masya Allah, siapa yang mau kayak gitu Bu? Ya Allah, ini Ustaz, kita lanjut lagi di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Sebenarnya dalam Islam boleh gak sih pengurus wakaf atau hibah ini mengambil hasil dari tanah itu ya? Mungkin kayak tadi nih, seandainya hotelnya dipakai dibayar ya kan? Nah tapi kan ada pegawai yang kerja nih, atau mungkin ada yang mengelola, dia mengambil keuntungan dari situ, boleh gak kira-kira? Ini mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustaz Hendra. Baik, makasih Masya Allah, luar biasa. Boleh nggak ya? Boleh, ya kan? Tadi saya menarik tadi, beli mana kira-kira wakaf, untuk wakaf atau beli emas. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafikun, ayat terakhir itu menarik luar biasa. Dialog antara Allah dengan manusia. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah, wakafinlah, sedekahinlah hartamu. Kapan? Sebelum datang ajal kematian kepada kalian. Lalu manusia bilang, Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata kau perpanjang umurku 1 hari saja, 1 detik saja. Fa'asaddaqo, pasti aku akan wakaf, akan sedekah. Itulah sifatnya kita, para pemirsa sekalian. Mau berwakaf kalau sudah mau kepepet. Nikmatnya berwakaf itu pada saat masih hidup, pada saat kaya. Mudah-mudahan kita bisa mengabadikan hidup ini dengan cara berwakaf. Pertanyaannya adalah, kalau sudah diwakafin lalu dikelola. Apakah boleh diambil hasilnya? Nah ini menarik, suatu ketika Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab yang mewakafkan hartanya di tanah Khaybar. Ya ini menarik nih, kita biasanya jual sana nggak laku, jual sini nggak laku, baru diwakafin. Umar bin Khattab, tanah yang paling berharga dalam hidupnya. Lalu pesan Rasulullah, tahan pokoknya dan salurkan hasilnya. Boleh nggak mengambil? Boleh kata Rasulullah, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Di dalam Undang-Undang Wakaf kita 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa hak nazir wakaf, yaitu pengelola wakaf, tidak boleh melebihi 10% dari hasil pengelolaan. Itu artinya kalau nanti rukonya dikontrakin lalu dapat kemudian 1 miliar, berarti 10% berapa? 100 juta. Itu 100 juta itulah yang dimanfaatkan untuk umat. Bukan rukonya, tapi hasil pengelolaannya. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah langsung bisa dimanfaatkan, sedekah juga bisa dimanfaatkan. Jadi inilah yang luar biasa para pemirsa sekalian. Jadi yang dimanfaatkanlah tidak boleh melebihi 10. Dan itu menarik, inti ajaran wakaf itu produktif. Beda dengan zakat. Kalau zakat berapa haknya ambil zakat? 1/8 Ustadz Guru Maulana. 1/8. Kenapa? Ada 8 asnaf. Kalau 1/8 bagi berarti 12,5%. Itu artinya kalau ambil zakat bisa menghimpun uang 1 miliar, berarti gajinya, haknya dia berarti 125 juta. Mana lebih enak, jadi nazir wakaf atau jadi amil zakat, Guru? Mana lebih enak? Lebih enak jadi amil zakat. Ambil, langsung bagi haknya dia, 12,5%. Tapi kalau wakaf, himpun, kelola, hasilnya baru dia dapat. Itu artinya kalau dia tidak kelola, tidak berhak mendapatkan 10%. Inilah inti ajaran wakaf itu adalah produktif. Jadi Masya Allah, saya selalu nangis kalau berada di Madinah. Saya doain semua para pemirsa Islam itu indah. Allah izinkan bisa ke Madinah, ke Mekah, dan bisa berwakaf. Ya Allah, wakaf itu bukan persoalan kita kaya atau miskin. Persoalannya adalah kita ingin berbagi kepada sesama. Sudahlah, jadi nangis pokoknya kalau bicara wakaf ini. Ini Masya Allah. Kita punya gerakan wakaf Indonesia hari ini melalui Kementerian Agama. Semangat terus berwakaf. Dulu cuma 3M Ustadz. 3M itu ingat wakaf, ingat 3M. Bukan Ustadz Maulana. Ya. Makam, madrasah, masjid. Dulu ingat wakaf, ingat 3M. Tapi sekarang ada wakaf saham, ada wakaf uang, ada wakaf obligasi, ada wakaf kontrakan. Pokoknya keren-keren. Ya. Tepuk tangan buat Ustadz Hendra, makasih banyak Ustadz Hendra. Makasih. Boleh kembali duduk, Masya Allah jamaah.
Kita panggil lagi guru kita Habib Muhammad Syabib. Mohon izin Bib, boleh maju ke depan. Nah ini ya, kita bicara masalah tindak lanjut pembagian wakaf dan hibah ini. Memang nggak semuanya mulus, betul apa betul? Banyak juga wakaf atau mungkin hibah ini yang mengakibatkan konflik atau jadinya akhirnya mudarat, nauzubillah min zalik. Nah pertanyaannya nih, apakah jangan-jangan harta yang diwakafkan atau harta yang dihibahkan ini jangan-jangan wah nggak berkah nih? Apa bagaimana Bib? Mohon izin menjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Ini sama seperti apa yang ditanyakan guru kita Ustadz Maulana tadi. Ustadz Maulana kan bertanya, ada tanah misalnya 100 meter, kemudian ada waris, mana bagus diwakafkan atau dikasih waris. Ada pesan Nabi supaya nggak jadi konflik. Pesan Nabi itu jangan kau tinggalkan keturunan-keturunanmu itu miskin. Jadi ada yang kita wakafkan, sudah buat agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga kalau memang ada rezekinya, orang tua itu juga tidak boleh bukan egois ya, egois ya. Maksudnya mementingkan, pokoknya saya dapat pahala, harta saya wakafkan semua. Dia nggak bikirin keturunannya. Intinya artinya Nabi mengatakan jangan kau tinggalkan keturunanmu itu miskin. Untuk apa? Supaya tidak jadi konflik. Dan juga tadi sudah dijelaskan supaya juga bagus tidak jadi konflik itu ya ada surat menyuratnya, kita datang ke notarisnya, ini urusan wakafnya. Kalau memang tadi 4 syarat yang disebutkan Ustadz Hendra tadi betul, Masya Allah tidak ada ahli waris dihadir pada saat itu. Cuma alangkah bagusnya supaya mereka ada penyaksian, dia tahu nih, oh tanah bapak saya ini betul sudah diwakafkan. Oh tanah ayah saya ini betul sudah diwakafkan. Oh ini betul daripada ayah saya sudah menghibahkan ini. Jadi kita juga yang wakif atau yang wahib, kita juga yang mewakafkan atau kita juga yang menghibahkan harus tahu ilmunya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ke depannya tuh hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ditanyakan bukan berarti kalau Mas Fadil tadi bilang, oh berarti hartanya nggak berkah karena jadi ribut. Enggak, bukan seperti itu. Karena terkadang memang keluarga juga tidak memahami ilmunya, itu sudah tidak boleh dia ambil. Kadang-kadang terbawa hawa nafsu, seperti tadi Ustaz Syam katakan kalau sudah terlalu lama itu air mata sudah kering, yang timbul juga hawa nafsu. Jadi hal-hal yang demikian rupa ini kalau mau wakaf itu bilanglah, kita datang sama guru agama, kita tanyakan, bertanya saya mau wakafkan, oke nanti dipanggil si fulan, dia mau berwakaf semuanya, tidak membutuhkan ridhonya ahli waris, tidak. Tapi kalau semua harta diwakafkan, bagaimana perasaan ahli waris? Masya Allah, makasih banyak Habib. Baik. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Oke, boleh duduk lagi Habib, jamaah. Kita lanjut lagi, waktu kita memberikan kesempatan jamaah buat curhat nih ya. Langsung aja dijawab sama guru-guru kita, tapi kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang sebelah mana? Oh ibu sini, oke boleh maju ibu. Silakan ibu, perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Windiarti dari Majelis Taklim Baitussalam Banjarnegara. Oh, tepuk tangan dong Bu. Iya. Mau curhat apa Umi? Yang akan kami tanyakan tentang hak waris. Hak waris. Ya Ustadz. Begini, dalam keluarga saya itu ada adik saya yang menikah dengan perempuan dan sampai beberapa tahun tidak punya keturunan. Oke. Terus karena tidak punya keturunan mengangkat cucunya kakaknya istri. Cucunya kakaknya istri. Kakaknya istri. Istrinya, iya. Oh kakaknya istrinya, Iya. oke cucunya. Terus kebetulan istri itu punya waris berupa rumah. Tapi rumah itu masih model biasa lah seperti itu. Lalu si suami itu kan kerja di luar negeri. Lah sekarang rumahnya sudah ditingkat. Oke. Terus biaya itu adalah hasil dari kerja suami. Oke. Nah, yang saya tanyakan, apakah suami itu punya hak waris
apa tidak. Istrinya masih ada atau udah Istrinya meninggal? sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Ya, Nah, cuma itu hartanya itu atas nama istri. istri. Jadi intinya ini adalah suami istri menikah nggak punya anak, anaknya ngangkat dari saudara dari istrinya. Ya gitu ya. Nah ini rumah atas nama istrinya, tapi yang bangun rumah itu supaya jadi bagus adalah suaminya. Nah istrinya meninggal. Terus apakah suaminya masih dapat harta dari rumah istrinya atau bagaimana? Coba kita minta dari Ustadz Hendra dulu jawab. Silakan Ustadz Hendra. Wah, ini luar biasa ya. Kita bicara tentang uang, tentang harta ini selalu terjadi sengketa. Nah, menarik. Waris ya ada hak waris bagi penerima waris. Ya, salah satunya adalah tentu yang punya hubungan hak waris ya antara suami dan istri, anak dan keturunannya. Nah, dalam konteks ini ya, apakah berhak umpama istrinya meninggal, apakah suaminya berhak mendapatkan? Ya berhak. Ya. Karena berhak dia mendapatkan dari istrinya sudah meninggal. Ya. Jadi anak angkat itu tidak mendapatkan waris karena tidak bernasab kepada orang tuanya. Si suami betul karena tidak mendapatkan karena dia tidak mendapatkan keturunan, dia tetap mendapatkan waris daripada istri. Nah, sisa uang bagaimana nanti dawil arham, nanti saudara-saudaranya si istri itu dapat dari sisa uang tersebut. Cuma dalam hal ini, bagaimana dengan anak angkatnya? Betul kata Ustaz Hendra, maka sebagai hadiah aja. Sampai kapanpun anak angkat tidak akan dapat warisan. Dapatnya apalagi sepertiga, itu pun sepertiga. Paling banyaknya sepertiga hadiah-hadiahkan. Paham? Oke, makasih banyak Umi. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya buat jamaah Islam itu dan di rumah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan soal wakaf dan hibah. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.